Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan dia memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana orang tuanya ketika itu masuk ke dalam alam dunia ini, yaitu syahadat dunia sekarang. Ketika lahir, maka manusia memasuki namanya syahadat dunia, persaksian di alam dunia. Di dalam persaksian alam dunia, jiwa manusia yang dalam keadaan dia fitrah tadi itu masih harus untuk diingatkan kembali. Lewat siapa? Lewat bimbingan orang tua. Oleh karena itu kata Imam Haddad pula di dalam kitab Sabilul Adhkar, seorang ayah dan seorang ibu memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya di dalam ketauhidannya, di dalam fitrahnya, itu membimbing, mengajar anak tadi itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, syahadat adalah suatu hal yang dikenal di dalam Islam. Di dalam pengertian syahadat adalah kita memahaminya sebagai sebuah persaksian. Persaksian di dalam segala hal, baik di dalam acara kita melakukan pernikahan atau di dalam sebuah persidangan, atau mungkin di dalam jual beli pun kita membutuhkan yang namanya seorang syahid atau saksi. Sahabat Qalbun Salim, menyaksikan adalah sebuah amalan sehari-hari yang kita lakukan. Artinya kita melihat apa yang kita saksikan di dalam kehidupan kita, peristiwa apapun. Apakah hanya sekedar saksi lewat yang namanya mata kita, penglihatan kita? Ternyata persaksian itu juga harus dilakukan lewat yang namanya hati. Bahkan dengan hati ini pula lebih penting kita untuk menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, sehingga Allah menyatakan bahwa hati itulah yang bisa memahami daripada ayat-ayat Allah, sehingga kita bisa diselamatkan dari hati yang tidak memahami. Karena Allah menyatakan banyak di antara nanti penghuni neraka, jin dan manusia itu lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mana di antara mereka itu memiliki hati tapi tidak bisa memahami daripada ayat-ayat Allah yang semestinya yang harus dia gunakan lewat hati tersebut. Sahabat Qalbun Salim, kali ini kita akan sedikit menjelaskan atau mengurai daripada makna syahadat itu sendiri. Sampai di mana persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di mana syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar lewat lisan tapi hati kita kosong daripada pemaknaan syahadat itu sendiri. Insya Allah kita akan sedikit mengurai daripada makna syahadat. Rukun Islam merupakan dasar dan panduan berperilaku umat muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yakni syahadat, sholat,
puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kelimanya ini adalah pondasi awal umat Islam menjalankan ibadahnya di dunia. Wajib hukumnya bagi kaum muslim untuk melaksanakan rukun Islam. Poin pertama dalam rukun Islam adalah kalimat syahadat. Syahadat adalah gambaran iman manusia. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari Islam, karena wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak bisa dilihat oleh mata manusia, namun tetap wajib diyakini. Sebab itu syahadat adalah kalimat landasan iman seseorang. Syahadat terdiri dari dua makna, yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid ialah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syahadat rasul artinya meyakini dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW ialah utusan sekaligus Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah kalimat syahadat hanya cukup diucapkan lewat pernyataan lisan saja? Berikut ulasannya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, syahadat atau persaksian diambil dari kata syahida yashhadu syahadatan, yaitu menyaksikan sebuah amalan yang setiap waktu kita lakukan. Kita menyaksikan apapun yang ada di sekitar kita. Kita melihat pepohonan, kita melihat pekerjaan manusia, kita melihat hampir rata-rata melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang di luar diri kita. Artinya bahwa syahadat ini adalah satu perjalanan kehidupan manusia. Dia menyaksikan segala sesuatunya. Adapun syahadat yang di dalam rukun Islam kita mengenal juga yang namanya syahadatain sebagai sebuah persyaratan bagi seorang muslim untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan dirinya sebagai seorang muslim, dan juga pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah di dalam kalimat thayyibahnya, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tapi di dalam syahadat ini kita tidak cukup hanya sekedar menyatakan persaksian lewat lisan, karena ada satu pernyataan dari seorang yang disebut sebagai kaum ateis, yang tidak mempercayai Tuhan atau yang tidak memperdulikan adanya Tuhan. Dia menyodorkan satu ungkapan bahwa ketika engkau menyatakan sebuah persaksian, atau saya menyatakan sebuah persaksian adanya Tuhan, maka saya menyatakan mana Tuhan? Saya tidak bisa menyaksikan adanya Tuhan. Bagaimana saya bisa mengungkapkan dengan syahadat saya, dengan keislamannya, sedangkan saya belum bisa menyaksikan adanya Tuhan? Pernyataan ini sempat membuat saya terkaget dan menyadarkan diri saya. Memang ternyata kita ini hanya sekedar menyatakan sebuah persyahadatan lewat lisan, dan itu sudah menjadikan kita kepuasan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa semua ayat-ayat Allah ini adalah sebuah pesan yang melewati diri kita, tetapi kita tidak memahaminya. Dan kebanyakan daripada penghuni neraka itu wadda katsiran. Dikatakan dalam ayat itu, walaqad adzara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ayat ini memberikan sebuah
satu gambaran, satu peringatan yang keras sebetulnya bagi kita, bahwa banyak di antara penghuni neraka itu, mereka itu diberi hati, diberi mata, diberi pendengaran oleh Allah, tapi tidak bisa dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi, ya mereka hanya sekedar kulit daripada keislamannya, kulit daripada pemahamannya dia, tetapi amalan-amalannya dia tidak mencerminkan daripada keislaman. Karena apa? Karena tidak ada pemahaman di dalam syahadatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syahadat ternyata memang ada jenjang-jenjangnya, ada tahapan-tahapannya, ada fase-fase di dalam dia memahaminya. Fase yang awal adalah persyahadatan lewat komitmen, yang itu sudah kita lewati. Itu di dalam alam Imam Haddad menjelaskan di dalam kitabnya Sabilul Adhkar, bahwa alam itu dikumpulkannya ruh manusia atau jiwa manusia di alam dzar. Dan itu Allah nyatakan pula di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah mengambil di dalam sulub manusia Bani Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, dan mereka dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah menyatakan di alam itu terhadap jiwa-jiwa manusia sebelum mereka itu memasuki kehidupan alam dunia ini, sudah memiliki fitrah ilahiyah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu yang menciptakanmu dan yang memelihara dirimu? Qalu bala syahidna. Kita semua ini, manusia ini, menyatakan persaksian itu dan kita mengiyakan persaksian itu. Artinya kita mengakui dalam persaksian itu bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu adalah syahadat di dalam syahadat awal komitmen kita. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى. Di dalam syahadat tersebut terdapat awal penciptaan kita di dalam alam rahim seorang ibu, yang mana dikenal di dalam ilmu kedokteran dari mulai tahap embrio selama 30 hari, kemudian menjadi tahap janin dari usia 4 sampai 5 bulan, kemudian menjadi tahap bayi sampai umur 9 bulan. Yang semua itu tidak akan kita jalankan sendiri, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menjalankannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Dalam surat Az-Zumar ayat 6, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak.
Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Lanjut, di dalam syahadat itu adalah awal penciptaan kita di dalam alam rahim itu ibu kita. Dalam sulub ayah masuk ke dalam rahim ibu yang bertemu dengan sel telur, maka kita menjadi satu perubahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana dikenal di dalam ilmu kesehatan atau kedokteran, dari mulai tahap embrio menjadi tahap janin, kemudian menjadi tahap bayi, yang semua itu perubahan yang tidak kita jalankan sendiri, tapi Allah yang menjalankan, Allah yang memproses, Allah yang menciptakan. Di dalam proses itu pun disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, wa nafakha fihi min ruhi, ketika bertemu dengan sel embrio tadi itu menjadi embrionik di dalam tubuh atau di dalam rahim ibu tadi itu pun Allah menghembuskan ruh dari ruh Allah, yaitu hembusan ilahiyah, hembusan ketauhidan, yang mana disitulah cikal bakal manusia untuk menerima ketauhidan nantinya kelak ketika keluar dari perut ibu masuk ke dalam alam dunia. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan dia memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang tuanya ketika itu masuk ke dalam alam dunia ini, yaitu syahadat dunia sekarang. Ketika lahir, maka manusia memasuki namanya syahadat dunia, persaksian di alam dunia. Di dalam persaksian alam dunia, jiwa manusia yang dalam keadaan dia fitrah tadi itu masih harus untuk diingatkan kembali. Lewat siapa? Lewat bimbingan orang tua. Oleh karena itu kata Imam Haddad pula di dalam kitab Sabilul Adhkar, seorang ayah dan seorang ibu memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya di dalam ketauhidannya, di dalam fitrahnya, itu membimbing, mengajar anak tadi itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan bagi bayi itu ketika lahir diucapkan takbir, azan dan iqamat di telinganya, agar supaya si anak tadi itu jiwanya yang dalam keadaan fitrah setelah menyaksikan dalam persaksiannya dia kepada Allah teringat kembali. Kemudian di dalam perjalanan manusia tadi itu, dari alam dar, perjalanan masuk ke dalam alam dunia, yang kita tidak memahami itu semua kan, tapi alam dunia inilah awal perjalanan manusia untuk mengemban namanya ubudiyah. Itu bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jauh, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat lewat yang namanya ibadatnya kita, sholat yang diajarkan, dan amal ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, dan haji. Yang semua itu adalah amal-amal ibadah yang Allah wajibkan bagi kita agar supaya jiwa kita ini mengenal lagi, agar supaya syahadat kita pun menjadi syahadat yang betul-betul merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia lahir di dunia dan telah memasuki masa tamyiz, di situ akal manusia mulai memahami. Si anak tersebut bisa memahami mana hal yang salah dan yang benar, tetapi dalam kadar yang sangat kecil. Dan setelah memasuki masa balik, mereka akan menerima perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akal dan jiwanya sudah bisa menjalankan perintah Allah.
Di dalam masa ini manusia terus berjalan jiwanya, persyahadatannya dan penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga terus berkembang. Juga akan ingin lebih mengenal makna daripada kalimat syahadat itu sendiri. Anak kecil dia hanya bisa melihat alam sekitarnya lewat pandangannya, lewat panca inderanya. Dan memang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Engkau dikeluarkan dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian aku jadikan pandanganmu, penglihatanmu, pendengaranmu, wal afidah dan kecerdasanmu itu, agar supaya engkau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ayat itu menarik bahwa memang awal yang difahami oleh seorang bayi atau anak tadi itu adalah hisiyahnya dia, panca inderanya dulu sebelum kecerdasannya dia. Masuki masa di dalam syahadat, memahami makna syahadat tadi itu, maka kecerdasan itu akan timbul di dalam jiwa manusia. Si anak hanya memahami keadaan sekitarnya ya, dengan melihat atau merasakan dengan panca inderanya. Kemudian dibimbing di dalam sekolahnya dia oleh orang tuanya. Kemudian masuk dia tahap pemahaman yang lebih mendalam lagi. Dia tidak hanya bisa, bukan hanya bisa melihat sebuah bintang, itu bintang yang sangat kecil, sehingga ada lagunya bintang kecil. Tapi setelah dia memahami, ternyata dengan alat mikroskopnya dia, teropongnya dia, dan lain sebagainya, maka manusia tadi itu bisa memahami lebih jauh daripada keterbatasan daripada panca inderanya dia. Karena di dalam syahadatnya dia lewat hisiyah tadi itu ada terbatasannya. Masuk dia ke dalam syahadat, kemaknaan tadi itu lewat daripada itu semua. Ternyata bintang tadi itu tidak kecil, dia lebih besar daripada bumi. Nah, disitulah satu perkembangan jiwa manusia dalam memaknai kehidupan. Dikisahkan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat proses penglihatan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni lewat syahadatnya Nabi Ibrahim ketika melihat bintang di malam hari. Ketika bintang itu hilang, Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Saya tidak menyukai ketika Tuhan itu hilang, karena kaumnya pada waktu itu adalah kaum yang menyembah alam seperti bintang, bulan, dan matahari." Begitu pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan dan matahari seketika menghilang, Nabi Ibrahim pun tidak menyukainya. Dan ketika malam tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai merenung, dan disitulah ia menemukan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, menarik di sini bahwa Nabi Ibrahim pun ketika memasuki syahadat makna ini, dia bukan hanya bisa memahami lewat dirinya, tapi dia bisa memberikan sebuah dalil kepada kaumnya mengenai kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinyatakan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa ana 'ala dzalikum minasyahidin." Saya adalah orang yang bisa memberikan syahid, artinya bisa memberikan penjelasan. Bukan hanya dirinya saja yang memahami, tapi dia bisa mengungkapkan kepada orang lain bahwa Tuhan itu ada dan saya bisa memberikan dalilnya. Saya bisa memberikan bukti-bukti. Ini proses bagi seorang manusia, hamba Allah, di dalam persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, jadi bukan hanya sekedar menyaksikan lewat mata apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum ateis, yang mana dia hanya menyatakan Allah itu lewat objeknya dia,
subjeknya dirinya, padahal salah itu. Objeknya adalah diri kita manusia, subjek yang sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan menemukan dia Allah lewat matanya dia. La yudrikul absar, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia yang melihat kita. Artinya Allah sebagai subjek dan kita sebagai objeknya Allah. Lukisan itu yang dia tunduk kepada pelukis, bukan pelukisnya yang tunduk terhadap lukisannya. Disitulah makna syahadat yang ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itulah yang diajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, mencapai syahadat yang di dalam kemaknaan. Setelah itu masuk ke dalam amaliyahnya manusia, amaliyah solehnya manusia. Dia bisa berinteraksi kepada manusia, dia bisa beramal di dalam sholatnya dia bisa beramal di dalam muamalah kepada manusia, sehingga tercerminlah hamba Allah tadi itu sebagai hamba yang memberikan rahmat kepada yang lain. Tergambarlah hamba tadi itu memberikan keamanan bagi yang lain. Inilah muslim yang sejati yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim itu adalah yang mana orang lain itu terselamatkan lewat lisan dan tangan. Artinya dia sudah memasuki tahapan pemaknaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia wujudkan pemaknaan tadi itu lewat amalannya dia kepada alam sekitarnya. Dia bukan hanya berbuat baik kepada manusia, tapi seluruh alam itu seolah-olah merasakan rahmatnya Allah dengan wujudnya manusia itu. Ini rahmatan lil alamin. Itulah sosok yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Setelah memasuki dalam tahapan syahadat amaliyah, manusia akan memasuki dalam puncak syahadatnya, yaitu mereka betul-betul sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sebelum mereka menyaksikannya di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Al-Quran Surat Qaf ayat 22. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang soleh atau para kekasih Allah, mereka tidak mengalami sedih dan takut. Sedih terhadap hari yang sudah berlalu dan takut kepada yang belum terjadi. Mengapa demikian? Karena mereka betul-betul memahami syahadat yang dimiliki di dunia ini dengan bimbingan dan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan para malaikatnya pun dan orang-orang yang memiliki pengetahuan disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka juga ikut bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Inilah puncak persaksian orang-orang yang memahami betul daripada persaksian syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil qist, dengan keadilan. Allah itu maha adil, semuanya ditata dengan keadilan maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyaksikan, para malaikat dan hamba Allah yang memiliki pemahaman tadi ini, ulul ilmi tadi ini, betul-betul menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti daripada syahadat ini, adalah pemahaman manusia. Dia memahami lewat hatinya, lewat akalnya,
lewat fuadnya. Karena Allah mengatakan wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Allah menjadikan pandanganmu, pendengaranmu dan kecerdasanmu tadi itu, yang semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah alat-alat yang sudah Allah persiapkan bagi diri kita, dan nanti kelak itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apakah kita ini menjadi satu catatan, apakah kita hanya puas dengan persaksian kita lewat mata kita saja, ataukah nanti kelak di yaumil qiyamah kita sudah siap menjadi saksi di hadapan Allah? Bahkan kita umat Nabi Muhammad ini pula akan menjadi saksi di antara umat-umat yang lain. Di dalam satu riwayat terakhir bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah, wahai Nuh, sudahkah engkau menyampaikan risalahmu dengan benar? Maka Nabi Nuh mengatakan, demi zatmu ya Allah, aku sudah menyampaikan semuanya. Maka Allah mengatakan, adakah saksi di antaramu? Satu pertanyaan yang sangat menakutkan ketika itu di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita lihat pengadilan yang ada di dunia ini, pasti dibutuhkan yang namanya saksi ahli, saksi mata, saksi ahli. Maka Nabi Nuh mengatakan, hanya engkau yang mengetahui ya Allah. Maka Allah memanggil umatnya Nabi Nuh. Maka ditanya, wahai umat Nabi Nuh, apakah Nabimu Nuh ini sudah menyampaikan risalahnya, ketauhidannya? Maka subhanallah ketika itu umat Nabi Nuh mengatakan, belum ya Allah. Tidak, dia tidak menyampaikan apa-apa kepada kami. Tambah takutlah Nabi Nuh alaihissalam dengan kebohongan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Maka Allah mengatakan, bagaimana wahai Nuh? Maka Nabi Nuh langsung dia teringat, ya Allah, dengan zatmu yang mulia, ada satu saksi yang bisa menyelamatkan saya. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggillah umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, maukah kau menjadi saksi atas kerisalahan Nabi Nuh ini? Maka umat Nabi Muhammad tadi dikatakan sebagai ulul ilmi, orang yang betul-betul memahami betul ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia mengatakan, benar ya Allah, Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka kaum Nuh tadi itu menyatakan, wahai umat Nabi Muhammad, bagaimana engkau bisa menjadi saksi kalau tidak menyaksikan keadaan? Pemahaman kaum Nuh tadi itu adalah pemahaman syahadat yang lewat awal saja, lewat teori saja. Memang saksi itu adalah saksi yang hadir di waktu itu, di tempat itu, di masa itu. Tapi kan ada namanya saksi ahli yang harus hadir di tempat itu dan waktu itu. Umat Nabi Muhammad mengatakan, saya bisa menyaksikan kebenaran yang Nabi Nuh itu lewat apa? Lewat kalammu ya Allah yang jadi itu Al-Quran. Sahabat Qalbus Salim rahimakumullah, inilah sebuah persaksian yang luar biasa umat Nabi Muhammad SAW. Liyakunu syuhada 'alan nas. Ya, umat Nabi Muhammad akan menjadi persaksian di seluruh manusia nanti. Dan Nabi Muhammad akan sebagai saksi umatnya sendiri, yaitu umat khairah umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai pemaknaan syahadat. Kita bisa ambil satu garis kesimpulan bahwa sampai di mana syahadat kita. Apakah kita betul-betul memahami ayat-ayat Allah? Sudahkah kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya? Atau hanya sekedar kita ini sebagai orang yang ahli di dalam ilmu ibadah agama Islam? Atau kita memang betul-betul ahli di dalam Islam itu sendiri? Itu menjadi catatan PR bagi kita untuk bisa menjalankan kehidupan syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya bisa hidup, hatinya bisa memahami ayat-ayat Allah, pesan-pesan Allah, sekaligus bisa mengamalkan daripada pesan-pesan Allah, dan kelak nanti menjadi saksi di hadapan Allah, saksi untuk diri kita, saksi untuk keluarga kita, dan saksi bagi Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها